Sehingga hal-hal yang buruk, yang tidak ideal, itu dibakar, dihanguskan saat Ramadan. Dosa-dosa dibakar, digugurkan. Ya, dibakar habis, dihanguskan dengan amal-amal saleh. Kebiasaan buruk dibakar, dihilangkan dengan kegiatan yang lebih teratur, terprogram. Kapan makan, kapan minum, kapan beraktivitas, kapan sholat, kapan ibadah. Secara spiritual lebih matang, lebih tenang. Karena itu di Ramadan, emosi lebih tenang, mental lebih stabil, lebih kuat secara spiritual. Maka dibakar hal-hal yang kurang bagus. Oke? Nah, tapi tidak semua orang-orang yang masuk kepada bulan Ramadan bisa punya persiapan yang demikian. Kecuali dia menyiapkan terlebih dahulu sebelum masuk ke Ramadannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa disehatkan, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani seluruh aktivitas yang kita tunaikan sampai dengan detik ini. Dan lebih daripada itu, semoga semuanya bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Sudah mendekati akhir-akhir di bulan Sya'ban. Kita telah melewati pertengahan bulan Sya'ban, dan kurang lebih 10 hari ke depan, bahkan mungkin dalam waktu yang tidak lama, kita akan memasuki bulan Ramadan 1444 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan terbaik dari segala persiapan yang tentunya kita akan coba persiapkan menuju bulan Ramadan. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas kajian yang spesifik, spesial. Kita jeda sejenak dari pengkajian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang biasa kita lakukan. Kita akan coba tampilkan persiapan-persiapan menjelang Ramadan seperti yang pernah kami utarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan dengan izin Allah kita janjikan untuk diulas sebelum sampai ke Ramadan, sehingga insya Allah saat memasuki bulan Ramadan, seluruh pelajaran-pelajaran yang bisa kita kaji demi persiapan ke Ramadan telah kita tuntaskan, sehingga di bulan Ramadan kita bisa optimal menunaikan ibadah seperti yang kita akan programkan sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari kita meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan dari Allah dari segala hal yang bisa mengganggu fokus kita untuk belajar, dan tentunya berharap penuh kepada Allah supaya diberikan pemahaman yang baik dan kemampuan untuk mengamalkan seperti yang Allah inginkan dan Allah ridhai, insya Allah. Baik, kita akan coba membahas tema spesifik kali ini tentang keutamaan bulan Sya'ban dan kaitannya dengan Ramadan. Pembahasan kita setidaknya akan mengacu kepada beberapa poin berikut. Mohon izin di malam hari ini saya akan banyak sekali mengefektifkan waktunya supaya materi yang kita dapati akan lebih banyak, lebih terukur, dan tentunya akan lebih berkesesuaian dengan persiapan Ramadan kita. Yang pertama, terkait dengan Sya'ban ini, kita akan bahas dari segi pengertiannya dulu, teman-teman sekalian. Apa yang dimaksud dengan Sya'ban, kan? Lalu yang kedua terkait dengan aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aktivitas ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, ya kan? Lalu setelah itu kita akan sambungkan dengan korelasi Sya'ban dengan Ramadan, ya. Sya'ban dengan Ramadan, sehingga insya Allah apa yang kita lalui di hari-hari bulan Sya'ban ini menuju Ramadan dalam waktu yang tidak lama, bukan hanya kita jalani dengan program, tapi berkesesuaian dengan sunnah atau jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja teman-teman sekalian. Sya'ban, jadi kalau kita tuliskan seperti ini, ya, Sya'ban, sin besar, ain, ba, nun. Gini ya. Ini adalah bulan ke-8 dalam urutan bulan-bulan yang ditetapkan di tahun Hijriyah, mengacu pada tahun Hijriyah. Ini posisinya yang ke-8 teman-teman sekalian.
Kalau kita turunkan dulu dari bulan pertama, namanya Al-Muharram. Pakai alif lam ya. Al-Muharram. Demikian. Saya pernah terangkan dengan cukup detail perbedaan antara Muharram, Haram, kemudian Al-Muharram. Secara singkat, kalau Muharram itu dasarnya segala yang diharamkan, tidak diperkenankan, kan? Kemudian kalau haram itu hukumnya. Mabuk itu muharram, bertengkar itu muharram, berperang, berselisih, tidak ada hal yang tidak dibenarkan itu muharram. Hukumnya haram. Korupsi, mencuri dan seterusnya, zina haram hukumnya, perbuatannya muharram. Nah, orang-orang di era bahkan sebelum Nabi SAW diutus sudah mengenal bulan ini, namanya Al-Muharram. Bila kita tambahkan waktu di depannya dengan alif lam, ya tambahan huruf maksudnya, alif dengan lam, diantaranya menunjuk pada momentum keadaan yang pada saat itu diharapkan meninggalkan segala hal yang terlarang. Kenapa bulan pertama disebut dengan Al-Muharram? Memberikan kesan kepada kita bahwa penduduk pada masa itu bersepakat untuk meninggalkan segala hal-hal yang tidak baik, segala hal-hal yang bisa melahirkan sensitivitas yang negatif, ya. Secara spesifik mereka bersepakat untuk nggak perang dulu, nggak saling memprovokasi dan sebagainya. Jadi dikenal dengan bulan-bulan hurum nanti, ya. Jadi 3 berurutan kata Nabi. Yang pertama Al-Muharram. Ini sejak dari masa jahiliyah kesepakatan ini sudah dibangun. Jadi konsensusnya berlaku bahkan sebelum terlahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan pertama dikenal dengan apa? Al-Muharram. Jadi saya ingin tegaskan kepada teman-teman semua bahwa penamaan bulan-bulan yang tersusun sekarang di tahun Hijriyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah ada, ya. Dan nanti maknanya penamaan bulan itu sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi di jahiliyah itu apa peristiwanya itu disebutkan nama waktunya, termasuk nanti ke tahun. Ya, Nabi kenapa tahun lahirnya disebut dengan tahun gajah? Karena ada peristiwa yang menyertai pada masa itu, datangnya Abraha dengan pasukannya dengan mengendarai gajah berniat menghancurkan Ka'bah, yang kemudian mereka secara viral kisahnya binasa seluruhnya, seperti yang kita ketahui, ya. Jadi ini pertama dikenal dengan Al-Muharram. Nanti kita akan masuk ketika ada keterkaitan dengan masa Islam, saya akan terangkan. Yang kedua dikenal dengan Safar, ya. Safar itu ada yang mengatakan dari kata sifar artinya kosong, ada yang juga mengatakan seakar dengan safra atau asfar, yaitu menguning, sesuatu yang kuning atau menguning. Karena di bulan ini mulai beraktivitas pada umumnya. Konfigurasi masyarakat jahiliyah pada masa itu menyebar keluar dari area-area Mekah atau Hijaz dan sekitarannya. Mereka berniaga. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ya. Syam itu sekarang 4 negara, Yordania, Libanon, Palestina, Syria. Nah, mereka menyebar semuanya, berniaga. Nanti diabadikan kebiasaan itu di surah Al-Quraisy, ya li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita iwas saif. Jadi baik itu di musim dingin, musim panas, mereka sudah punya jadwal untuk keluar. Nah, karena kebanyakan mereka itu keluar beraktivitas, maka daerah yang mereka tinggali itu menjadi sepi, kosong, seakan-akan seperti nggak ada orang. Makanya bulan pada saat mereka pergi itu disebut dengan Safar, untuk melukiskan itu. Untuk apa mereka pergi berniaga, mencari emas, emas-emas yang menguning. Karena itu ada yang menyebutkan Safar itu dari sifar, kosong, ada yang mengatakan seakar dengan asfar, ya, untuk mencari sesuatu yang menguning. Ini peristiwanya. Jadi ini saya terangkan dulu di awal-awal penamaan. Kemudian selanjutnya ada Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Ya, ini bulan yang ketiga, gitu kan? Di bulan ini biasanya sudah mulai tumbuh, gitu ya, berbunga, ya, sudah mulai kelihatan, ya, ada benih-benihnya, ada mulai berbentuk bunga-bunga. Nah, itu sesuatu yang tumbuh, berbenih, sudah mulai kelihatan, ya, ada mulai bukan hanya kuncup tapi bunga-bunganya. Itu orang Arab menyebutnya Rabi', ya, atau dikenal juga dengan musim semi kalau sekarang. Ini awal musim semi, awal musim tumbuh. Ya, lalu setelah itu selesai, maka mereka katakan selesai itu kan berakhir, finish, gitu kan? Maka mereka katakan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, ya. Ini yang paling tepat, ya, dibandingkan mengatakan Rabiul Tsani. Kalau Rabiul Tsani, Rabi yang kedua, ya, semi yang kedua, itu secara kata dan makna agak kurang sesuai. Kalau disebutkan dari segi kata, tinjauannya kalau ada Tsani nanti ada Tsalits, ada Rabi' dan sebagainya. Itu dalam
tata gramatikal, tata bahasa Arabnya. Tapi kalau kita katakan musim kedua, nanti juga pengertian maknanya ada musim ketiga dan seterusnya. Maka di Arab fasih mengatakan Rabiul Akhir bukan Rabiul Tsani. Jelas ya? Maka di sini nanti Rabiul Akhir berakhir musim semi ini. Di ujungnya selesai, habis, muncul yang kelima. Disebut dengan Jumada. Ya, Jumada. Bukan Jumadi ya asalnya. Tapi Jumada. Jumadal Ula. Nah, ini menunjuk kepada musim gugur. Jadi begitu udah selesai gugur, semua tumbuh-tumbuhan itu dari mulai bunganya sampai daunnya, kan sudah mulai hilang, berguguran, ya tiba-tiba kelihatan batang-batangnya dan rantingnya saja, ya, dan mulai mendekat kepada nanti peralihan ke musim panas setelahnya. Jadi ini masa musim gugur yang pertama, perpindahan antara Rabi, di sini pancaroba biasanya, ya, perpindahan dari Rabi al-Akhir ke Jumada. Kemudian yang keenam ada Jumada al-Akhirah. Ya, akhirah. Ya, juga bukan Jumada ats-tsaniyah, bukan Jumadi tsani, tapi Jumadal akhirah. Jumada itu menunjuk pada keadaannya, pada musimnya. Sekali lagi ya, yang lebih tepat bukan Jumadi tapi Jumada. Jelas ya? Nah, maka ini musim gugur yang bagian akhir. Masuk nanti musim yang ketujuh, teman-teman sekalian. Nah, yang ketujuh nanti disebut dengan Rajab namanya. Rajab. Nah, ini menarik nih. Kalau ini terkait dengan ya kesepakatan, ini terkait dengan aktivitas mereka sehingga menyebabkan tempat tinggalnya itu lebih banyak sepi, ya mereka gambarkan seakan-akan kosong, hiperbolanya demikian. Ini terkait dengan keadaan musim, ya. Yang ini kembali lagi ke kebiasaan mereka untuk mengagungkan sesuatu, konsensus untuk menyepakati sesuatu yang diagungkan. Maka bulan Rajab itu sama dengan Al-Muharram keadaannya. Mereka bersepakat di bulan ini untuk mengagungkan bulan yang ketujuh ini dengan membangun kesepakatan di antara mereka agar tidak saling menyerang, agar bersikap yang baik dan tidak saling menyakiti. Ini bulan Rajab di sini. Ya. Kemudian bulan-bulan ini karena ada kesepakatan menjaga kehormatan, ya. Bulan untuk menjaga kehormatan, bulan menjaga dari perbuatan yang buruk, yang negatif dan sebagainya. Dalam bahasa Arab sesuatu tadi saya katakan ya yang terlarang nggak boleh dilakukan disebut dengan Muharram. Waktunya eventnya Al-Muharram. Jadi udah dimulai dari hari pertama di bulan pertama. Adapun yang ketujuh ini untuk mengagungkan kembali. Ketika diagungkan ya dalam bahasa Arab disebut dengan Rajab namanya. Ya. Dari kata tarajjub, sesuatu yang agung, yang besar, ya, yang biasanya yang menjaga ini secara konsisten namanya suku mudhar. Nah, di sini teman-teman sekalian, hukumnya masih ingat tadi, kan dikatakan haram ya, haram berkelahi, haram memprovokasi, haram bertengkar di antara mereka, sepakat tuh, bahkan sebelum datangnya era Nabi Muhammad SAW diutus dan membawa risalah. Nah, asal kata haram sendiri dalam bahasa Arab sebetulnya adalah seakar dengan kata hormah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat, ya kan? Nah, hormat itu apa maksudnya? Ya, menjaga diri kita agar tampil dalam keadaan yang baik, yang terhormat dalam bahasa kitanya, tidak ada celahnya. Karena itu datangnya hukum haram sebetulnya untuk menjaga kehormatan diri kita, supaya tidak terjebak pada segala hal yang merendahkan wibawa dan kehormatan kita, bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Ya, karena itulah sebetulnya ketika seseorang, maaf lompat sedikit, ketika seseorang misalnya, maaf sekali, ada yang mencuri. Sebetulnya perbuatan mencuri itu bisa merendahkan dirinya. Begitu diketahui kan, diekspos, ketahuan. Kemudian setelah itu, rendah, orang tahu, dicela dan sebagainya. Nah, Allah nggak pengen seperti itu. Allah ingin menjaga diri kita sehingga tampil terhormat, tampil baik. Makanya muncul hukum haram. Nah, haram itu sudah ada di masa-masa bahkan sebelum eranya Islam pada hal yang disepakati dalam konteks masyarakat. Tapi terbatas sifatnya. Ya, seperti di bulan Al-Muharram, Rajab yang diagungkan. Nah, begitu masuk ke bulan ke-8, ini dia nih. Jadi, kalau kita mau hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bulan ke-8, ini disebut dengan Sya'ban. Sudah mulai terasa panas. Ya, mulai terasa panas. Bahkan nanti puncaknya di bulan ke-9, saya lompat sedikit dulu ya, untuk memberikan pemahaman lebih utuh nanti. Ini mulai terjadi peralihan, dari sini kan musim gugur nih. Ini pendahuluan panas nih. Ini mulai terasa nih panasnya. Sampai nanti puncaknya akan terasa di bulan 9. Kita bicara sebelum era Islam ya. Baik. Di bulan 9 ini nanti ada akumulasi puncak panas yang sangat luar biasa
yang sifatnya sangat terik membakar. Jadi kalau nyimpan sesuatu itu kayaknya saking panasnya bisa hangus gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman bawa kerupuk, kalau di kita kan dia mengecil kan. Nah, kalau di Timur Tengah itu bisa terbakar gitu, hangus gitu ya. Jadi saking teriknya, saking panasnya. Itu sesuatu yang membakar, itu disebut dengan yang terik membakar, disebut dengan ramadha namanya. Atau ramda, ya, dari kerikil yang panas terbakar. Ya, ramadha atau ramda. Jadi kalau orang Arab itu berjalan, beraktivitas, terus dia menapak di gurun-gurun pasir, atau misalnya di bukit-bukit yang ada kerikilnya dan merasa panas, nah itu mereka mengatakan ramadha atau ramda. Kalau itu bertambah panasnya dan saking panasnya seperti seakan membakar, maka rubah menjadi bentuk superlatif. Ujungnya ditambah dengan alif dan nun. Dari ramadha tambahkan alif dan nun, plus alif dan nun. Jadi Ramadan, ini asalnya. Ya, ini secara kata asalnya demikian, Ramadan. Nah, jadi penamaan Ramadan ini sudah ada sebelum era Islam. Ya, dalam konteks yang dibawa risalahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi lahir bahkan sudah ada nama Ramadan, tapi spesifik hanya menunjuk kepada cuaca yang terik membakar saja. Saking membakarnya, saking panasnya, maka dinamakan dengan Ramadan. Panas membakar, panas terik. Ya, terik membakar. Baik. Nah, kalau sudah muncul musim panas yang terik membakar ini, maka potensi-potensi untuk menemukan sumber air menjadi terbatas. Ya, karena oase pun beberapa bagian bisa kering. Saking panasnya kan terserap, teman-teman. Ya kan, kita sudah pahami betul kan? Di pelajaran-pelajaran, bahkan di fisika yang kita ketahui kan, serapan-serapan itu dari yang ada, kalau semakin panas gitu kan, maka air-air yang mengumpul itu bisa terserap menjadi awan dan mungkin juga turun hujan dan sebagainya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, ini bisa kering beberapa sumber. Karena itulah masyarakat memutuskan sebelum tibanya musim panas terik yang membakar ini dan sulit menemukan sumber-sumber air, maka setiap suku-suku dikenal dengan kabilah-kabilah. Ya kan? Kabilah itu dari bahasa Arab, dari kata qabilah. Ya, qabilah jamaknya qabail. Kata qabilah begini, qabilatun, ya, qabilah, jamaknya qabail. Contohnya Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ya. Nah, jadi di kabilah-kabilah suku itu sepakat di kalangan masyarakat bahwa mereka mesti menyebar, dikasih gugus tugas lah, task force, ya, kasih gugus tugas, ini kamu ke daerah A, ini kamu ke daerah B, berpencar masyarakat itu untuk mencari sumber-sumber air agar bisa dikumpulkan di awal sebagai persiapan untuk hadirnya bulan Ramadan, situasi yang panas, terik, membakar. Maka menyebarnya masyarakat dari kabilah-kabilah ini, masyarakat dalam bahasa Arab disebut dengan sya'bun. Ya, sya'bun. Sya'b. Jamaknya nanti syu'ab. Ya, atau nanti syu'ub. Seperti di Quran surah 49 ayat 13, syu'uba wa qabail. Ya. Ini ya. Jelas? Kalau mereka tersebar untuk mencari sesuatu, maka orang Arab mengatakan tasya'ab, ya tasya'ub, ya tasya'aba, ya tasya'abu, tasya'uban, nyebar semuanya, ya. Nah, penyebaran ini kalau disifati secara masif, berbentuk superlatif, banyak yang menyebar, semangat untuk mencari, maka berubah kalimatnya menjadi sya'ban, seperti Ramadan jadi Ramadan, sya'ab jadi sya'ban, ya kan? Jadi bulan ke-8, kenapa disebut dengan Sya'ban? Pada mulanya, di bulan ini, masyarakat di era-era jahiliyah mempersiapkan diri untuk mencari bekal-bekal spesifik dalam bentuk air, sumur-sumur, oase-oase yang mereka kumpulkan untuk disimpan menjelang persiapan bulan ke-9. Itu asalnya. Jadi begitu masuk bulan ke-9, mereka sudah punya persediaan air. Jadi kalaupun nggak keluar, kan? Tapi sudah ada yang cukup setidaknya selama sebulan ke depan. Nah, karena ini panas terik membakar, ya maka aktivitas pun
agak sepi, agak tipis. Rata-rata mereka beristirahat dan sebagainya. Ya, situasinya juga menyesuaikan yang bisa dikerjakan saja. Sampai nanti muncul bulan yang ke-10, disebut dengan Syawal. Ini sudah mulai, tariknya itu sudah mulai menipis, terasa teduh kembali. Bulan ke-10 disebut dengan Syawal. Ya. Kenapa disebut dengan Syawal, bulan ke-10 ini? Karena di bulan ke-10 ini sudah mulai berdatangan penduduk-penduduk dari luar Arab, sekitaran Hijaz, dari luarnya mulai datang. Dari Yaman, dari Syria, dari macam-macam, ya, ke Syam, ya, Yordania, Libanon, sekarang tuh datang dari Syam, dari Yaman, datang ke titik pusat di Mekah, di area Ka'bah. Untuk apa? Mereka ingin berhaji. Karena nanti syariat haji ini dari era Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi diajarkan dengan putranya Ismail alaihissalam, ya Ibrahim dan Ismail alaihissalam, itu sudah ada petunjuk risalahnya. Cuma nanti ada fase-fase yang bergeser. Di fase-fase ketiadaan Nabi dikenal dengan Ahlul Fatrah, ada beberapa orang menyimpang sehingga mengganti ritual itu yang tadinya dengan cara yang benar, ritualnya masih ada berputar tawaf. Tapi diganti dari bacaannya, dari penampilannya, sampai ada yang maaf ya tidak menggunakan pakaian, ada yang bersiul-siul, ada yang tepuk-tepuk, tapi mereka meyakini itu sebagai ibadah ya. Nah, maka datang berkumpul. Jadi mulai di awal di bulan ini, mulai datangnya. Jadi tidak spesifik di waktunya di bulan ke-12. Mereka datang lebih awal supaya mempersiapkan diri ya dari perjalanan, kemudian bisa istirahat di beberapa titik untuk bisa bersih-bersih dulu, yang kelak nanti tempatnya disebut dengan mikot. Asalnya tempat-tempat sumur tuh. Jadi siapa yang lewat, baik mau dagang ataupun mau berhaji, berhenti, minum di situ, bersih-bersih dulu, sehingga mereka bisa punya energi lagi saat beraktivitas sampai ke sini. Nah, karena di bulan ke-10 ini datang banyak orang dari luar, berkumpul banyak, kan? Di area-area sekitaran Mekah dan sekitarannya atau di Hijaz, maka jumlah penduduk seakan-akan meningkat, jadi banyak. Nah, meningkat dari pertambahan sesuatu, itu bahasa Arabnya disebut dengan Syawal. Makanya bulan ke-10 kenapa disebut dengan Syawal? Asalnya adalah terjadi peningkatan penduduk di area sekitaran Mekah dan sekitarannya. Itu asalnya. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka ingin menunggu sampai bulan ke-12, berangkat dari awal, terus dari Syawal berangkat, datang, tunggu, mulai menyiapkan, kalau yang mau jualan di lapak-lapak, kalau mau persiapan, mereka sudah persiapan di beberapa tempat, sehingga orang-orang Arab yang biasanya keluar dari situ untuk berniaga, untuk merantau, nah karena orang yang dikunjungi datang ke situ, mereka memilih duduk-duduk santai. Dalam bahasa Arab, duduk-duduk santai disebut dengan Dzulqi'dah. Ya, ada yang menyebut juga dengan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11. Ya, Dzulqi'dah, atau juga disebut dengan Dzulqa'dah, bulan 11. Bulan duduk-duduk santai karena yang dikunjungi itu telah datang. Baik ya, untuk apa? Untuk menuju bulan puncak yang ke-12 pada pelaksanaan haji. Nah, itu akan diabadikan di Quran nanti dengan munculnya ayat 198 ya sampai dengan ayat ke-203. Kalau urutan haji dan umrahnya dari 196. Tapi nanti terkait dengan niaga, ada yang haji, ada yang niaga dan sebagainya, itu dari ayat 198 sampai ke-203-nya sampai kemudian ke Mina. Nah, ini bulan ke-12 dikenal dengan bulan Dzulhijjah, bulan haji yang banyak orang kemudian datang dengan dua tujuan, baik untuk menunaikan ibadah ataupun juga ada yang hanya sekedar berniaga saja. Ya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Ya, kalau cuma datang mau jualan juga nggak ada dosanya, tapi nggak ada pahalanya juga. Jadi nanti orang datang ke musim haji itu ya pada akhirnya ada dua tujuan, ada yang betul untuk ibadah, ada yang berniaga. Nah, ini teman-teman, pada asalnya demikian. Ya. Nah, secara singkat saja, sekarang karena kita sedang ingin menerangkan tentang Sya'bannya, jadi di bulan ke-8 di era sebelum Nabi SAW diutus, bulan ini dijadikan sebagai momentum oleh masyarakat untuk mencari air, ya, menyebar untuk menemukan sumber-sumber air sehingga dapat dikumpulkan menuju persiapan bulan Ramadan. Setelah tiba era Islam, ada sesuatu yang menarik. Ya, hal yang pertama, sebelum sampai ke Sya'ban, nama-nama ini semua dipertahankan. Baik kan? Nama-nama ini semua dipertahankan, tidak dirubah. Jadi tidak semua yang ada di tradisi jahiliyah misalnya, itu seketika dirubah, tidak. Nanti ada 3 pendekatan.
Ya, pendekatan yang pertama kalau bertentangan dengan syariat, sama sekali bertentangan, itu nanti dihilangkan, diganti dengan yang lebih baik, ya kan? Banyak sekali yang hal-hal yang terkait demikian. Contohnya ya yang paling ekstrim dari aspek akidah, misalnya penyembahan, kan, dari terhadap patung misalnya dan sebagainya, yang ini bertentangan dengan syariat dalam bab tauhid tentunya. Nah, ini kemudian diganti secara total, ya kan? Diluruskan kepada konsep yang benar, dan itu pun dijelaskan rinci sekali. Kenapa Tuhannya Allah, kenapa begini, kenapa begitu, dan sebagainya. Yang kedua nanti ada yang kemudian diterima tapi caranya dibenarkan. Ya, misal dalam hal kelahiran, mereka seringkali nanti memotong satu binatang tertentu, nanti darahnya dioles-olesin ke bayi yang baru dilahirkan. Dengan harapan dengan mengoleskan itu ada capaian-capaian atau harapan-harapan tertentu. Oleh Islam diganti nanti dengan hadirnya akikah. Ya, jadi ada akulturasi budayanya diserap, tapi diganti dengan akikah, diluruskan maknanya. Dan yang ketiga, ada yang kemudian diterima secara total, ya, dan total ini maknanya dipertahankan atau disambungkan dengan nilai-nilai dalam syariat. Yang seperti diterima total, kayak abu-abu gitu kan, itu untuk menghormati orang tua yang baru punya anak pertama. Sehingga Rasulullah pun SAW dikenal dengan Abul Qasim. Itu menunjuk kepada anak pertama yang terlahir untuk menghormati statusnya yang berubah menjadi ayah dan istrinya berubah menjadi ibu. Itu untuk penghormatan. Ya. Nah, kemudian seperti yang ini diterima, tapi ada kesesuaian makna yang sebelumnya hanya hampa terkait dengan peristiwa dan gambaran-gambaran cuaca saja. Sekarang ada korelasi yang terkait dengan nilai-nilai dalam perjalanan syariat. Ya, contoh, kita ingin gambarkan ke sini misalnya. Satu aja. Kenapa bulan pertama disebut dengan Al-Muharram? Yang tadinya menunjuk pada konsensus untuk tidak bertindak yang buruk, semua menjaga kesepakatan dalam kebaikan, itu dipertahankan. Bahkan sama disebut dengan bulan Hurum. Maka disebut tahunnya tahun Hijriyah. Hijrah, ya-nya menunjuk kepada nisbah, taknya ke sifat. Jadi kalau orang ingin berhijrah, ikut berhijrah, punya sifat orang hijrah, hal yang pertama harus ia lakukan adalah meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlatih meninggalkan yang diharamkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau dia bisa melakukan itu, maka nanti sifar, ya, dia akan terbebas dari dosa, nol. Ya, maksiatnya nol, dosanya nol, sehingga ada potensi-potensi untuk banyak berbuat baik. Ini di antara contoh-contohnya. Ini saya berikan dua untuk mempercepat mengantarkan ke Sya'ban. Sekarang, jadi pada masa era Islam dipertahankan semuanya termasuk Sya'ban. Apa kaitan Sya'ban yang dulunya hanya sekedar mencari air saja dengan konteks keadaan atau pemaknaan di era Islam yang khususnya nanti terkait dengan aktivitas Rasulullah SAW dan korelasinya dengan Ramadan. Kita akan bahas itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Mohon izin jeda sejenak, waktu Indonesia bagian Barat telah memasuki Isya, ya, sudah masuk waktunya, akan berkumandang adzan. Kita jeda, setelah Isya kita sambungkan kembali insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, kita tersambung kembali lewat kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnah yang menyertainya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian dengan amal ibadah, doa-doa yang teman-teman juga telah tunaikan sesuai dengan waktu di mana teman-teman berdomisili. Sholat apapun yang ditunaikan, boleh jadi ada yang saat ini mungkin waktunya masih maghrib atau juga masih di asar, sesuai dengan perbedaan waktu. Saya tadi mengecek ada beberapa yang tersambung dengan kita bahkan dari berbeda negara. Saya lihat tadi ada yang dari Malaysia juga, ada dari Taipei, dari beberapa yang lain, termasuk juga negeri-negeri yang mungkin jauh tidak terjangkau secara langsung tentunya. Dan Alhamdulillah lewat tayangan ini Allah berikan fasilitas kemudahan, semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Teman-teman, kita berlanjut kepada materi yang telah kita bahas tadi, sebagian dari uraiannya dari ba'da maghrib menjelang ke Isya, tentang keutamaan Sya'ban, baik dari definisi pengertiannya, kebiasaan Nabi SAW di bulan Sya'ban, sampai dengan korelasinya dengan Ramadan.
Alhamdulillah telah kita uraikan dari perjalanan sejarah terkait dengan penamaan bulan sampai kita mengetahui detail tentang Sya'ban dari segi pengertian atau pemaknaannya sebelum era Nabi SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul tentunya. Kita telah mengetahui bahwa di penanggalan Hijriyah, saya tuliskan begini, ya, asalnya kan ini dari kata hijrah ya teman-teman. Hijrah menunjuk pada peristiwa berpindahnya Nabi SAW dari kota Mekah Al-Mukarramah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, yang dipelajari di hijrah ini sebetulnya bukan perpindahannya saja dari aspek sejarah, tapi lebih pada kurikulumnya. Ingat itu ya, sifatnya, keadaannya, kan? Jadi ada kurikulum di hijrah ini, bukan sekedar pindah. Jadi jangan diartikan hijrah itu dari aspek perpindahan fisikalnya saja, tempatnya, bukan itu poinnya. Toh kalau tidak ada sifat-sifat yang menyertainya, tidak akan diperintahkan untuk berhijrah. Tapi ada sesuatu yang dipertimbangkan di situ untuk melakukan perbuatan hijrah, karena di dalamnya ada pesan-pesan atau kurikulum-kurikulum yang mengantarkan pada kebaikan. Buktinya ketika Nabi pindah, suasana yang tertinggal, yang kotor, yang banyak konflik berubah jadi suasana kota kan, sehingga dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Singkatnya nanti kalau kita ngaji hadis misalnya di Sahih Al-Bukhari lah, kita ambil misalnya di Kitabul Iman, Nabi memberikan definisi yang sangat spesifik tentang hijrah adalah berupaya untuk berpindah dari kebiasaan yang kurang baik, segala yang tidak Allah sukai, kepada perbuatan-perbuatan bahkan sifat dan sikap yang Allah senangi. Berpindah dari yang diharamkan kepada yang dihalalkan, dari yang kurang baik kepada yang baik. Itu disebut dengan hijrah. Nah, kalau kita ingin ikut ke situ dinisbatkan, maka tambahkan ya sebelum tak ini. Ingin ikut sifatnya misalnya, maka tambahkan ya sebelum sifat menjadi hijriyah. Ya kan? Maka tahun ini dalam penanggalan Islam disebut dengan tahun hijriyah, bukan hanya ingin mengingatkan peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Yathrib kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi untuk merangkum kurikulum yang Nabi tunjukkan. Dan rangkuman kurikulum itu ada petunjuknya dari penamaan bulan. Nah, itulah indahnya dalam Islam. Dari nama saja pasti ada makna, nggak ada yang hampa makna, tidak ada yang menyendiri. Termasuk pernah saya sampaikan, bahkan nama-nama sholat pun ya, dari mulai subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada maknanya. Ya, supaya berkesesuaian dengan topik yang kita bahas. Tadi telah saya beri contohkan 1 dan 2, karena waktu kita terbatas ya. 1 dan 2 itu kenapa Al-Muharram dipertahankan, makna dalam Islamnya apa, dari hijriahnya apa, Safar apa, sampai nanti akhir Dzulhijjah. Kita akan langsung ke bulan ke-8, karena topik kita ada di sini. Sya'ban yang di era jahiliyah hanya terbatas kepada penyebaran masyarakat dari kabilah-kabilah membentuk gugus tugas untuk menemukan mata air yang dengan itu diharapkan dapat dikumpulkan sebagai persiapan-persiapan menjelang musim panas yang terik membakar, yaitu di Ramadan. Maka ketika masuk ke era Islam, dan kita ketahui bahwa suasana itu kan akan terus dinamis ya, berubah, berputar, nggak sama. Sebagaimana fisik kita juga berubah, kreativitas berubah, lingkungan akan berubah. Dulu tempat tinggal kita misalnya tidak banyak jalan-jalan yang bagus, sekarang sudah bagus-bagus, ada gedung-gedung, ada kreativitas yang banyak dan sebagainya. Pun demikian, di era-era saat zaman jahiliyah, di era Nabi telah berubah, masyarakat lebih baik, kreativitas lebih tinggi, dan musimnya kan berputar. Ya, itulah bedanya kenapa hijriyah ini nanti menjadi waktu yang ditetapkan untuk ibadah, bukan menggunakan pada patokan kalender Masehi untuk ibadah-ibadah yang sifatnya bulanan atau tahunan, kecuali yang sifatnya harian, yang menjadikan matahari sebagai titik gitu ya, titik untuk pengetahuan waktu perpindahan dari waktu harian. Kalau harian kan melihatnya matahari ya, seperti sholat misalnya, patokannya matahari, bayangannya dari sinar matahari. Tapi kalau menggunakan ibadah yang siklusnya bisa masuk bulanan atau tahunan sifatnya, seperti puasa misalnya, yang digunakan bulan bukan matahari. Apa di antara hikmahnya? Ya, hikmahnya adalah dengan penggunaan acuan pada hilal ini, perubahan bentuk bulan ini, dan peredarannya nanti selama dalam 12 bulan selama 1 tahun, menjadikan keadaan berbeda-beda. Yang tadinya
ada musim dingin, nanti tahun depan bisa ketemunya bukan musim dingin lagi, mungkin musim semi, mungkin musim panas, sehingga waktu menunaikan puasa itu terasa di semua waktu. Ya, kapan ada di musim dingin, jamnya bisa berubah dengan musim panas, dengan musim semi dan sebagainya. Sehingga tidak ada beban kepada seseorang untuk menunaikan di satu waktu saja. Ya, bisa terbayang kalau menggunakan patokan matahari, jatuhnya misalnya di bulan Juli atau Agustus, itu pasti akan panas terus. Dan subuhnya boleh jadi nanti jam 3 sudah subuh, ya, atau jam 4 sudah subuh, maghribnya bisa jam 8 dan sebagainya. Tapi ketika menggunakan patokannya itu bulan dan penanggalannya masuk kepada Hijriyah, maka hikmah besarnya untuk ibadah adalah supaya bisa merasakan ibadah di setiap saat dan berkahnya setiap waktu bisa jadi ibadah. Nah, kaitan dengan pembahasan kita, yang dulu Sya'ban itu untuk mencari air dan sebagainya, suasananya kan sudah berubah, ya kan? Ya, belum tentu yang disebut Ramadan itu menjadi musim panas. Boleh jadi nanti musimnya jadi musim dingin, musimnya menjadi musim apa lagi? Musim semi. Ya, kita kan kalau puasa Ramadan nggak tentu jatuhnya selalu dingin kan? Ya kan? Disebutnya tetap Ramadan kan? Ya, padahal asalnya adalah panas terik yang membakar, ya kan? Dan seterusnya. Maka ketika masuk di era Islam, kejeniusan sahabat-sahabat Nabi ketika bermusyawarah, ada yang mengatakan idenya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yang lainnya mengatakan dari sosok-sosok yang lain bertemu bermusyawarah menetapkan tetap tahunnya disebut dengan Hijriyah. Ini di era Umar bin Khattab, nanti usulannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma jami'an. Bulannya tetap sama namanya, tapi maknanya mengikuti makna-makna syariat. Bila di masa jahiliyah Ramadan dipahami hanya membakar secara fisikal, menghanguskan, maka ketika masuk nilai-nilai Islam yang value-nya sedemikian tinggi, maka Ramadan bukan hanya mengajarkan secara pendidikan fisik. Ramadan bukan hanya mengajarkan pendidikan fisik, tapi ada pendidikan intelektual, pendidikan spiritual yang terakumulasi di dalamnya sehingga melatih manusia secara sempurna menjadi lebih baik. Intelektualnya makin tajam, banyak mengaji, banyak belajar, banyak membaca, fisikalnya teratur makan minumnya, dan spiritualnya terisi dengan baik dengan ibadah. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang buruk, yang tidak ideal, itu dibakar, dihanguskan saat Ramadan. Dosa-dosa dibakar, digugurkan. Ya, dibakar habis, dihanguskan dengan amal-amal saleh. Kebiasaan buruk dibakar, dihilangkan dengan kegiatan yang lebih teratur, terprogram. Kapan makan, kapan minum, kapan beraktivitas, kapan sholat, kapan ibadah. Secara spiritual lebih matang, lebih tenang. Karena itu di Ramadan, emosi lebih tenang, mental lebih stabil, lebih kuat secara spiritual. Maka dibakar orang yang kurang bagus. Oke? Nah, tapi tidak semua orang-orang yang masuk kepada bulan Ramadan bisa punya persiapan yang demikian. Kecuali dia menyiapkan terlebih dahulu sebelum masuk ke Ramadannya. Itulah saya langsung gabungkan 2 dan 3. Apa korelasi Sya'ban dengan Ramadan di era Islam? Maka yang tadinya Sya'ban hanya dipersiapkan persiapan fisik memasuki musim panas, maka di era Islam Sya'ban bukan hanya persiapan fisik, tapi juga persiapan kepada seluruh nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki, baik itu fisikal, secara fisik, intelektual, dan spiritual. Ini yang paling utama. Maka kalau di era jahiliyah Sya'ban hanya dijadikan sebagai momentum mencari air untuk kebutuhan fisik, maka di era Islam Nabi langsung mencontohkan lewat kebiasaan beliau Rasulullah SAW agar dari sejak Sya'ban masyarakat mulai mengoleksi, mulai mengumpulkan air spiritual, air intelektual, air kebutuhan fisikal, bukan hanya sifatnya materi, tapi Nabi memberikan edukasi guna persiapan di bulan Ramadan yang keutamaannya begitu istimewa. Kalau nggak disiapkan di bulan Sya'ban ya, tentu tidak semua orang bisa siap memasuki bulan Ramadan. Itulah sebabnya kenapa dipertahankan dengan tetap bernama Sya'ban untuk memberikan kesan secara majazi, secara kiasan. Kalau kemarin di jahiliyah hakiki, ini masuk kepada majazi, majaz secara kiasannya. Kalau Anda membutuhkan air untuk kehidupan secara fisikal, maka kita pun butuh air untuk kehidupan spiritual. Karena itulah air yang kadang-kadang turun ke tanah yang kering bisa menggemburkan kembali dan melahirkan tumbuhan yang indah, bagus, bahkan dikonsumsi. Maka air spiritual bisa menjadikan hati yang kering
menjadi tumbuh kembali, menggugurkan yang kotor, menghilangkan, membersihkan, dan menampilkan yang baik-baik sehingga berkreasi kembali. Itulah sebabnya kenapa tuntunan wahyu dalam Al-Quran, kadang dalam hadis-hadis sering digambarkan dengan air untuk memberikan isian-isian yang teduh, yang menggemburkan, menenangkan hati sehingga dia bisa mendorong kepada intelektualitas untuk merumuskan berbagai amalan kebaikan dan dieksekusi oleh fisik menjadi amal-amal soleh yang berkelanjutan. Itulah sebabnya ketika muncul bulan Sya'ban tetap dipertahankan, tapi tuntunan kurikulumnya mulai lebih lengkap, berbeda dari sebelumnya. Maka apa kebiasaan aktivitas Nabi SAW ketika memasuki bulan Sya'ban ini, khususnya terkait dengan Ramadan yang telah masuk di era Islam? Baik, yang pertama, kalau dulu hanya mencari air persiapan masuk ke bulan yang panas, yang terik, maka ketika masuk di era Islam, ini dikeluarkan dengan makna-makna tadi, membakar dosa, kan, menghilangkan kebiasaan buruk, menghilangkan segala yang tidak baik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk puasa. Ya kan? Maka sebelum masuk ke penunaian puasanya di bulan Ramadan, ada kegiatan yang direkam sempurna. Bahkan diinformasikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak bulan Sya'ban sudah membiasakan menunaikan puasa sunnah dengan memperbanyaknya. Memperbanyak ya puasa sunnah. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Jadi dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, ya Rasulullah, ini kan, atau beliau menyampaikan ketika ditanya oleh sahabat, ya, beliau tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban, atau tidak sebanyak menunaikan di bulan-bulan lain, sehingga hampir-hampir beliau menduga kok kayak penuh gitu kan. Tapi juga beliau kadang membatalkannya untuk menunjukkan ini beda dengan Ramadan. Baik, jadi yang pertama, kebiasaan Nabi untuk menyempurnakan persiapan-persiapan menjelang kepada Ramadan adalah memperbanyak puasa sunnah. Nah, apa kaitannya teman-teman sekalian dengan kurikulum yang bisa kita pelajari? Baik, mari kita lihat. Ramadan, seperti tadi disampaikan dan seringkali ditegaskan, ini adalah momentum yang sangat istimewa, yang seluruh waktunya itu begitu berharga. Siang dan malamnya, ada siang, ya, ada malam. Sini kurikulumnya. Baik. Jadi ada amalan, kalau dibagi dua gampangnya amalan siang, amalan malam. Itu klasifikasinya begitu. Nanti setiap siang ada program, malam ada program. Siapa yang sukses mengerjakan amalan siang, bonus pertamanya sebelum mendapatkan pahala dan turunannya, itu Allah ampuni dosa-dosanya. Hadisnya spesifik di Al-Bukhari. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan puasa Ramadan, kan puasanya di siang hari bukan malam hari, dengan sempurna, tulus karena Allah, ya, karena imannya kepada Allah, lalu dia berusaha mengevaluasi dirinya, punya program-program sehingga dia bisa muhasabah, bisa ihtisab. Itu bonusnya sebelum diberikan pahalanya, Allah bisa berkenan menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Nah, supaya bisa nyaman puasanya itu, bisa terbiasa. Karena boleh jadi ada orang yang tidak terbiasa menunaikan puasa, sehingga adaptasinya tidak mudah. Maka sebelum tiba Ramadan, jangan jadikan Ramadan sebagai latihan. Mungkin ada, alhamdulillah, di antara kita yang Allah berikan hidayah, yang sangat luar biasa indahnya. Jadi masuk Islam, mu'allaf, atau ada yang sekarang baru baligh, sehingga puasa menjadi wajib. Ini mungkin jadi puasa pertama yang ditunaikan dalam hidupnya. Sebelum masuk Ramadan, biasakan dulu mencontoh sunnah Nabi. Perbanyak dulu puasa sunnah. Sehingga ketika masuk ke bulan Ramadannya, metabolisme tubuh kita sudah terbiasa menunaikannya. Sudah ada kebiasaan yang dibangun sebelumnya. Kalau enggak nanti enggak siap. Ya kan? Maka dari sejak bulan Sya'ban ini kita berlatih. Ya, berlatih. Seperti di Al-Bukhari disebutkan, Kitabus Siyam nanti, ya, nanti masuknya tentang Shaum Syahri Sya'ban. Kebiasaan Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau ingin mencontohkan untuk umatnya kurikulumnya. Termasuk saya, Anda, kita semua mencoba. Dan memperbanyak ini, nanti maknanya bisa relatif sesuai dengan kebiasaan. Ya, misal begini, ada yang sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis. Ya, memperbanyak ini bisa saja dari Senin Kamis tambah Ayyamul Bidh. Sudah terbiasa dengan Ayyamul Bidh, misalnya naik, teman-teman sekalian, Senin,
ya Selasa puasa, Rabunya istirahat misalnya kan. Kamis puasa lagi, ambil 3 hari, setelah itu istirahat. Sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ada yang pengen Sya'ban khusus misalnya puasa Daud, ya di bulan Sya'ban, sehari puasa, sehari tidak. Nanti misalnya mulai Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Ya, tapi awas, ukurannya tidak harus sama setiap orang. Ya, seperti ada beberapa orang yang memang nggak biasa puasa misalnya, nunggu Ramadan. Maka mungkin bagi orang-orang yang demikian, sehari sudah banyak, 2 hari sudah banyak, 3 hari sudah banyak. Ya, karena itu minimal dalam Sya'ban ini ada usaha untuk puasa dulu supaya kebiasaan tubuh kita itu mulai beradaptasi, metabolismenya mempersiapkan diri. Jadi nggak kaget ketika masuk Ramadan. Ya, laparnya nggak kecepetan gitu kan? Ya, bukanya jam 6, jam 3 udah lapar banget kan? Ya kan? Jam 4 udah kelaparan. Jam 5 udah wah, tidur tak karuan, ya kan? Tidur pun sudah nggak enak karena laparnya luar biasa kan? Akhirnya ke kamar mandi, kumur-kumur lagi. Nah, itu sesuatu yang menjadi tidak nyaman untuk dilakukan. Ya, karena itu rumus paling gampangnya bagi yang belum pernah puasa sama sekali atau hanya menunggu Ramadan saja sehingga adaptasinya jadi lambat, cari waktu-waktu yang sekiranya umumnya banyak orang puasa yang sunnah. Misal Senin, ya kan? Atau Kamis. Ya, pertengahan kan sudah lewat teman-teman ya. Ayyamul bidnya. Nah, Senin atau Kamis. Nah, kalau sekiranya nggak ketemu Senin, nggak ketemu Kamis atau mepet, boleh kan Sya'ban memperbanyak. Hadisnya sahih itu, sahih. Ya, bahkan sahih banget gitu ya. Nah, itu bisa ambil Selasanya atau ambil Rabunya, ya silahkan, optimalkan. Yang penting berlatih puasa. Dan ditolong berkenan juga orang tua bersikap bijak. Mungkin kepada anak yang menjelang balik, yang betul-betul belum terbiasa puasa. Ketika dia memulai, ya bisa sama-sama di rumah informasikan, nanti motivasi. Ada yang mungkin berlatih nggak harus full dulu karena belum terbiasa anak-anak, ya kan? Nah, Anda boleh misalnya ketika dia zuhur minta buka, nggak apa-apa, kasih dulu aja, nanti besok tambah lagi ya, gitu kan, sampai asar. Sehingga ketika tubuhnya mulai tahan sampai asar, menjelang maghrib, besok-besok sudah siap sampai maghrib, begitu masuk Ramadan, dia sudah sempurna sampai maghribnya. Jelas ya? Nah, ini kebiasaan yang pertama. Jadi, mengumpulkan bekal sebelum masuk ke Ramadan sehingga terbiasa untuk dilatih. Nah, di Sya'ban ini yang dibiasakan pertama secara fisikal dulu ini. Secara fisikal. Ini teman-teman sekalian. Lalu secara intelektualnya apa? Ya kan? Nah, nanti kita juga punya target nih untuk mengumpulkan program. Misal, kalau Nabi kan sallallahu alaihi wasallam secara intelektual beliau senantiasa meluangkan waktunya dengan malaikat Jibril untuk bertadarus Al-Quran. Jadi Nabi membacakan ke malaikat Jibril sampai di akhir-akhir nanti masa menjelang wafatnya sampai 2 kali ya khatam itu. Ya, bukan sekedar membaca dengan benar, tapi malaikat Jibril mengurutkannya, kan menyempurnakan makna dan sebagainya. Ya, karena kan Nabi sifatnya diajarkan langsung. Nah, maka bagi kita yang ingin meniru apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara intelektual bisa punya program. Apa yang mau dipelajari nanti selama Ramadan? Siapkan sejak Sya'ban. Ya, maka di antara ulama ada yang spesifik belajar memahami atau mendalami tafsir. Ya, ada yang Quran aja dari menghatamkan, menemukan hukum, mengkaji lagi Qurannya selama sebulan itu. Tapi sudah disiapkan dari sejak persiapan Sya'bannya. Artinya apa yang disiapkan? Perangkat-perangkatnya. Cek mushafnya, sesuaikan waktunya. Jadi kalau teman-teman sekarang ingin punya kegiatan misalnya nanti saat Ramadan, ya maka coba cek jam kerjanya sehingga bisa sesuai. Ya, kapan Anda mulai belajar, mengkaji kembali, kapan yang disiapkan untuk i'tikaf. Kalau bisa, waktu cutinya udah disiapkan dari sekarang, sehingga bisa i'tikaf nanti. Nah, nanti saat i'tikaf itu apa yang mau dikerjakan? Jadi jangan cuma datang, ikut tidur, ikut sahur, ikut buka, selesai. Ya, nggak ada isinya nanti. Ya, jadi jangan andalkan kepada para misalnya penceramah yang kultum. Taruhlah, saya ngandalkan kultum aja. Nah, ini bisa serius, bisa keluar masuk. Ya, tiap hari topik dalam sekian banyak kita mendengarkan kultum, hampir setiap malam, berapa banyak yang masuk? Ya kan? Jangan sampai cuma sekelewat ya, jadi informasi. Silahkan siapkan rutinitasnya. Kalau perlu DKM-nya rumuskan. Bikin misalnya serial untuk kultum tuh, ya. Kuliah yang 7 menit atau 17 menit, yang kalau terserah antum kan nggak sesuai juga gitu ya. Jadi disusun kurikulumnya. Kalau perlu DKM-nya bikin, kurikulum kultumnya itu yang berkelanjutan membahas. Nggak usah tinggi-tinggi atau jangan diserahkan kepada penceramah yang kadang-kadang di jalan baru ketemu judul, ya nyari di Google ini yang disampaikan. Nggak bijak juga ya. Ya kalau saya sih lebih menekankan ada sesuatu yang diniatkan untuk memberikan manfaat. Maka kalau bisa DKM-nya bikin serial nih.
Ya, kalau perlu sirah misalnya selama 30 malam itu masyarakat dengar sirah. Perjalanan kehidupan Nabi, nanti Ustadz Fulan nerangkan A, B, C sampai ujungnya. Ya, kalau misalnya pengen juz amma digali, keluarkan juz amma. Nanti si Fulan ceramah tentang ini intinya apa, batasi 15 menit. Yang ini apa. Ya, atau 7 menit misalnya. Ya, kalau perlu bab apa lagi sehingga berkelanjutan antara topik 1, 2, 3, 4 sampai akhir. Kalau perlu penceramahnya bikin makalah, nanti kumpulkan. Begitu selesai Ramadan dicetak jadi buku, jadi panduan. Nah, itu banyak manfaat yang bisa disiapkan. Ini misalnya secara komunal. Ya, secara personalnya teman-teman punya target. Ya, kalau ulama dulu begitu nih, kebiasaan-kebiasaan. Misalnya di hadis nih, ada yang pengen khatamin Al-Bukhari selama sebulan Ramadan itu, ada yang Sahih Muslim, ada yang hadis-hadis pilihan, kan? Ini secara intelektual teman-teman sekalian. Apa yang mau dikaji nih? Mesti didapatkan. Terutama mahasiswa-mahasiswa ya, adik-adikku yang di Timur Tengah terus punya target. Ya, Ramadan itu punya target tuh, apa yang mau diperjelas. Anda kalau mau ambil jurusan tafsir jangan tanggung. Pahami ulumut tafsirnya, turunan-turunannya terus sampai mengerti betul sampai ke hukumnya. Yang di fikih demikian, di hadis demikian, bikin halaqah-halaqah, ya kan? Sehingga sibuk ya dengan manfaat-manfaat yang benar dan diniatkan sebagai ibadah. Sehingga hasilnya itu spesifik. Ya, kalau bisa jangan terlalu banyak, fokusnya satu sisi. Belajar ini nih selesai. Ya, saya pun akan insya Allah demikian di tahun ini tuh, enggak banyak mengajar diselesaikan sebelum Ramadan, sehingga fokus nanti bisa optimal pemanfaatan di aspek-aspek yang dimaksudkan. Jadi ini secara intelektual disiapkan teman-teman. Nah, Sya'ban ini persiapan materinya. Nah, jadi kalau misalnya ini Anda akan menggali hadis apa nih? Al-Bukhari. Dari sekarang siapkan kitabnya apa? Kan? Kalau perlu teman-teman kumpul sama teman-teman misalnya kan, berapa orang yang pengen belajar ini, cari gurunya. Spesifik Ramadan bahas itu aja terus. Ya, kalau ingin berkualitas, ya nggak harus dihatamkan semua. Sekedar baca, maknanya sekelewatan misalnya. Itu kan cuma ngambil ijazah, gitu kan? Ijazah bacaan. Tapi kalau mau, satu bab bahas. Ibu-ibu misalnya, ibu nggak usah terlalu banyak-banyak, yang tinggi-tinggi ibu dibahas, gitu kan? Ibu bahas fikih rumah tangga. Keluarin nih, hadis-hadisnya apa tentang rumah tangga. Atau belajar tentang istri-istri Nabi SAW. Kan? Keluarin hadis-hadisnya yang di Musnad, bagaimana Sayyidah Aisyah, hadisnya apa aja. Saya sebulan Ramadan pengen belajar hadis Sayyidah Aisyah, itu aja. Atau konsep kehidupan Sayyidah Khadijah, keluarin materinya, sempurnakan. Siapkan dari sekarang, Ramadan ikutin. Ya, nanti yang lainnya spiritualnya tinggal ditambahkan. Ya, yang spiritual misalnya ditambahkannya agenda-agenda sholat. Dari sekarang disiapkan menunya, menu sholatnya apa aja. Ya, menu sholat. Tuh, apa aja yang kemudian sudah ada di dalam, baik itu Al-Quran syaratnya ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, Sya'ban itu bukan sekedar kita hanya melewatinya begitu saja, tapi ada persiapan-persiapan seperti persiapan fisikal, ya, menyiapkan kebiasaan-kebiasaan puasa sehingga punya keteraturan yang membimbing metabolisme tubuh kita sesuai ketika akan masuk kepada Ramadan, punya adaptasi secara fisik, jadi tangguh nantinya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kita turunkan lagi, menyiapkan agenda nih, ya, yang akan dikerjakan selama Ramadan. Tadi yang detailnya saya turunkan. Ya, detailnya sudah saya turunkan. Nanti kalau misalnya sholat, turunkan dari sekarang jenis sholatnya apa saja. Secara intelektual mau ngaji apa saja. Ya kan? Kemudian nanti secara fisikal dari makanan-makanan disiapkan. Nggak apa-apa kok, boleh dari sekarang. Nyiapkan materi misalnya, kumpulkan nanti dalam puasa ini. Insya Allah tidak ada perbedaan di awal Ramadan tahun ini. Insya Allah untuk wilayah Indonesia ya. Insya Allah kalau dari sudut pandang hitungan secara astronomis semua akan sama satu Ramadan 1444 Hijrah, dan insya Allah akan bersamaan di 23 Maret. Anda boleh catat kata-kata saya ini, insya Allah akan bersamaan di 23 Maret 2023 Masehi satu Ramadannya, karena ketinggian hilalnya nanti secara astronomis ya, itu sudah memenuhi semua kriteria yang disepakati di Indonesia, baik itu kriterianya BRIN kan dengan 3 derajatnya ya, kalau ngasih 6 derajat, kan? Ataupun juga nanti yang konsep hisab dengan wujudul hilal, yang penting di atas 1 derajat. Nah, ketinggian hilal nanti di tanggal 22 menjelang tanggal 23, begitu matahari terbenam maghrib itu sudah 7 derajat. Ya, bahkan mendekati 8 derajat, 7 derajat itu 57 menit kalau nggak salah itu. Jadi plus 7 derajat 57 menit itu sudah mendekati 8. Dan ini sudah di atas kriteria. Ya, imkanur ru'yatnya kan 3 derajat. Ya, kemudian ini sudah 7. Jadi insya Allah tanggal 23 Maret itu insya Allah bersamaan dengan 1 Ramadan. Agak sangat tidak ada kemungkinan untuk berbeda. Jadi kemungkinannya hanya satu pilihan saja, ada sama memulainya. Kecuali
kriterianya tidak menggunakan hisab dan ru'yat, kriterianya menggunakan misalnya ketinggian air pasang di laut atau misalnya hal-hal yang lain yang kadang-kadang tidak penting gitu ya. Nah ini insya Allah akan sama teman-teman, satu Ramadannya insya Allah akan sama, hanya mungkin akan ada perbedaan saat akan ada potensi perbedaan saat memasuki Idul Fitri karena ketinggiannya baru 1 derajat 5 menit ya, nanti itu lain waktu untuk dibahas. Nah, tapi mau saya katakan kalau kita punya di sini satu Ramadan ya, yang bersamaan insya Allah tanggal 23 Maret ya, sekarang masih tanggal 9 kan ya kan, ada 14 hari 2 pekan ke depan, atau kita ambil 13 hari lah kalau ngitungnya misalnya dari besok gitu kan ya, 12 sampai 13 hari. Nah, siapkan apa saja yang kita akan optimalisasikan saat Ramadan. Baik nanti puasa sunnahnya berdasarkan sunnah Nabi masih ada ke depan 12 hari. Ya, yang akhwat yang masih ada qada yang belum selesai ada 12 hari itu bisa dioptimalkan. Ya, nanti dialog fikihnya di sesi yang lainnya kita bisa optimalkan karena kan sering ada pertanyaan yang berbeda-beda. Ya, tapi saya turunkan masih ada 12 hari untuk menyelesaikan itu. Ya, saya sampaikan dari sekarang supaya ada persiapan ya, karena ilmu itu penting untuk dikaji, digali sehingga kita tidak gelisah. Ya, gelisah kan suka nggak tenang. Ya, sama dengan lupa suka nggak ingat. Ya, baik. Balik ke sini teman-teman sekalian. Ini Sya'ban. Jadi setelah memperbanyak puasa sunnah, nanti menyiapkan agenda. Nah, lalu yang ketiga teman-teman sekalian, menyiapkan mental yang kokoh. Ya, mentalitas itu penting karena nanti awal-awal dikasih rahmat sama Allah, akan semangat semua. Awal-awal Ramadan itu semangat semuanya. Ya, karena huruf ya yang menyertai ya ayyuhalladzina amanu itu untuk memanggil semua tanpa perbedaan jarak, baik dekat, menengah ataupun jauh. Ya-nya itu kan harfun nida, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang mendekat, yang menengah dan jauh. Jadi ketika dipanggil di awal Ramadan itu semua dipanggil. Semuanya. Dan ini turunnya kan di bulan Sya'ban. Ya, Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 183, itu turunnya itu bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Turun di Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Kenapa turun di bulan Sya'ban? Salah satu hikmahnya untuk persiapan menuju Ramadan. Jadi ada persiapan selama sebulan untuk mempersiapkan diri sebelum Ramadan. Ya, karena kalau eventnya besar kan mesti siap-siap. Anda punya event dunia kan, wah, luar biasa besarnya, siap-siapnya berapa tahun sebelumnya. Itu Piala Dunia aja kan siap-siapnya 5 tahun sebelumnya, ya kan? Atau 4 tahun sebelumnya. Udah siap-siap semuanya tuh, event-event dunia itu, Allahu Akbar itu kan. Nah, ini event akhirat lah, dunia akhirat bahkan. Dunia akhirat nih Ramadan nih, seharusnya kita siap-siap di setiap waktu. Ini minimal, paling akhirnya itu kan Sya'ban udah siap-siap. Nah, itu dipanggil semua tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, ayyuhanya, ayyunya munada, hanya tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali untuk mengingatkan dan menegaskan. Ya Allah udah ngingetin sebulan sebelum Ramadan, siap-siap semuanya. Optimalkan diri gitu kan. Nah, ini di awal Ramadan dikasih tuh pakai huruf ya, dipanggil semua. Karena itu di awal Ramadan semua semangat karena mendapatkan rahmat Allah semua. Ya. Nanti yang jarang ngaji-ngaji, yang jarang ke masjid tuh penuh masjidnya gitu kan. Terus siap optimis puasa di awal waktu. Tapi karena mentalitasnya berbeda, tidak dikuatkan dari awal, kadang-kadang pertengahannya mulai menurun kan. Gitu. Sehingga di masjid itu menjadi munculnya fenomena berkemajuan, maju sapnya ke depan. Mulai kosong, mulai sepi dan sebagainya. Dan penilaian puasanya nggak semangat seperti di awal karena mentalitasnya nggak dikuatkan sebelumnya, kurang motivasi. Maka nanti ada satu petunjuk-petunjuk untuk menguatkan mental supaya kokoh. Apa yang disiapkan? Nanti ada petunjuknya juga, ada doanya nih, teman-teman. Nanti ada doa sejak di bulan Sya'ban. Dari mulai masuk Sya'bannya ke pertengahan sampai ke ujungnya, sampai ketika melihat hilal. Itu ada doanya, sampai lihat hilal ada doanya. Masya Allah. Hilal tuh, hilal, siap-siap ya. Banyak dicari tuh. Saya kalau sudah mendekat Ramadan tuh kadang-kadang suka lihat beberapa orang bercanda, tapi ya memberikan gejolak kepada hati yang luar biasa. Hilal dicari, taunya lagi tidur. Rupanya ada security namanya hilal. Dicari setiap tahun sekali. 2 kali sama Idul Adha ya. Nah, ini teman-teman balik ke sini. Jadi mentalitas nanti ketika ngelihat tuh ada doanya juga. Ya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Hafal itu ya? Di At-Tirmidzi. Nanti insyaallah kita akan bahas itu ketika menjelang ke dekat waktunya. Nanti teman-teman kita akan belajar dan maknai, pahami betul maksudnya apa gitu dari situ. Ini gambarannya supaya dengan itu Allah jaga mental kita itu kuat sampai akhir. Dan insyaallah
bisa dikatakan mendekati gitu kan. Kekuatan dengan kekuatan Allah berikan mendekati kriteria yang Allah inginkan, Rasul inginkan melalui penunaian puasa Ramadan ini. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi Sya'ban, kenapa disebut Sya'ban? Apa korelasinya dengan Ramadan? Sya'ban disebut Sya'ban terkait dengan masa Islam karena masyarakat diminta bersiap-siap, mempelajari, mengumpulkan bekal-bekal yang bisa menjernihkan hatinya sehingga tetap optimis, dekat dengan Allah dan semangat menunaikan ibadah. Seperti orang-orang di masa sebelum Islam, semangat berpencar mencari air untuk menghidupkan keadaan dirinya menjelang Ramadan. Maka diharapkan dengan mengumpulkan bekal-bekal di bulan Sya'ban, ketika masuk di Ramadan, Ramadan akan optimal ditunaikan dengan baik sehingga bisa membakar, menghilangkan, menggugurkan segala potensi-potensi yang kurang baik yang ada pada diri manusia. Dosa-dosa, sifat buruk, perilaku yang tidak baik dan sebagainya bisa berubah menjadi lebih baik, lebih mulia karena sudah ada persiapan sebelumnya. Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan kepada kita di bulan Sya'ban menjelang ke Ramadan, pertama secara spesifik beliau menuntun untuk memperbanyak puasa sunnah dengan hikmah-hikmah yang tadi telah kita utarakan. Baik itu terkait persiapan fisik supaya punya adaptasi menjelang Ramadan, metabolisme tubuhnya bisa menyesuaikan, ataupun juga melatih orang-orang yang belum terbiasa dengan puasa supaya optimal, merencanakan agenda yang disiapkan saat Ramadan sehingga tidak bingung masuk kepada Ramadan hanya ikut arus saja. Apa yang kemudian bisa dialami, Islam memberikan persiapan sehingga optimal ketika masuk Ramadan. Dan terakhir, memberikan pencerahan untuk penguatan mental sehingga muncul mentalitas yang kuat, yang optimal, yang baik ketika masuk di bulan Ramadan. Pertanyaannya, agenda apa saja yang sekiranya Nabi pernah tunjukkan untuk bisa kita siapkan sehingga agenda ini yang spesifik kita bawa saat Ramadan, kita tidak capek lagi, nggak lelah lagi, termasuk doa-doa yang mengiringi supaya mental kita kuat. Nah, ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat saya bagi yang terhubung saat ini. Saya lihat tadi ada yang dari Jeddah juga, ada yang dari Malaysia yang dekat-dekat ya, terhubung juga dari Jepang. Teman-teman yang kemarin saya berada di Jepang, semoga Anda sehat, yang di Tokyo, di Osaka, dan saya juga mohon maaf beberapa daerah yang belum sempat saya kunjungi karena keterbatasan waktunya. Insya Allah tetap kita tersambung. Teman-teman yang di Amerika, yang di Kanada, di Auckland, di Sydney, ya juga di beberapa negara yang lain terhubung. Insya Allah ta'lim tetap berjalan, nanti koneksinya online kita upayakan maksimal dan semoga Allah merahmati kita semua. Termasuk yang di Indonesia tanpa kecuali. Baik, saya sapa Anda semua yang di mana aja ini. Ada di Surabaya ya, Surabaya mana lagi? Sumeneb, ada Madura ya, Madura tadi saya lihat. Ada Madura, Bekasi, Cilacap ya, ada beberapa yang lainnya yang sekarang terhubung. Ya, saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala dan mohon didoakan supaya istiqomah keseluruhannya. Insyaallah kita bersambung kembali. Terima kasih, semoga Allah muliakan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana ya Allah fi hadzal syahr, syahr Sya'ban, wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.